Amerika Serikat dan Iran telah melangkah untuk mengakhiri perang. Rencananya perjanjian ditekan pada Jumat di Swiss. Akankah perdamaian permanen akan terwujud atau ini hanya jadi jeda di perang babak selanjutnya? Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan ini bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ada satu langkah progresif yang dilakukan kedua pihak Amerika Serikat dan Iran. Ada tanda tangan di situ, kedua presiden. Tapi menurut Anda, apa yang menjadi landasan ada kesepahaman nih di antara keduanya? Ya, karena memang Amerika menurut saya butuh exit strategi untuk keluar dari Iran yang sudah cukup lama ya 4 bulan dan tekanan dalam negeri cukup kuat, tekanan ekonomi, tekanan politik dan mau nggak mau Amerika harus segera keluar. Dan kalau kita melihat perjanjian-perjanjian itu ada 14 pasal yang beredar di media ya, itu sebenarnya malah menguntungkan Iran. Jadi nampak sekali bahwa Amerika tidak bisa mengalahkan Iran, tetapi Iran mendapatkan manfaat dari perjanjian ini, termasuk pembukaan aset itu dibuka, lalu kemudian Selat Hormuz, lalu menghormati urusan masing-masing dalam negeri dan hal lain, termasuk isu tidak perang lagi itu kan sebenarnya menguntungkan Iran itu loh. Dan memang agak mengejutkan karena Donald Trump cepat sekali menandatangani di Prancis kalau nggak salah itu ditandatangani secara digital, kemudian Iran juga menandatangani dan itu seakan-akan segera ditandatangani sebelum Iran berubah pikiran karena Israel terus melakukan provokasi untuk menyerang Lebanon. Jadi segera ditandatangani dan sudah beredar sekarang di mana-mana bahwa perjanjian itu sudah ditangani oleh kedua negara. Tapi ini tadi kita tampilkan juga bagaimana ada narasi yang berbeda. Donald Trump bilang kalau Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tidak akan mengembangkan produksi nuklirnya. Namun Arakci bilang tidak dibahas nih soal nuklir, akan dibahas nanti selama 60 hari setelah kesepakatan di Swiss. Mengapa bisa terjadi mispersepsi seperti ini? Ya, biasalah dalam perjanjian hal besar seperti itu kan pasti biasa kan. Ini kan namanya juga saling menunjukkan siapa yang menang gitu loh. Trump kan juga pasti akan menyampaikan kepada masyarakatnya, kita telah mengakhiri perang lalu kita memenangkan ini. Kemudian Iran juga perlu punya kepentingan pemimpinnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa nuklir kita tidak diganggu gitu. Saya belum melihat detail isi perjanjiannya, tapi nampaknya memang kasus itu akan pakai bahasa-bahasa yang menggantung seperti itu. Biasanya selama 60 hari ada jeda seperti itu. Tapi ini yang unik sebenarnya. Iran itu mempunyai perjanjian resmi dengan Amerika. Sementara kita tidak pernah melihat Amerika punya perjanjian resmi dengan Israel. Jadi sebenarnya hubungan Amerika dengan Iran itu nampak sekarang malah lebih kuat sebenarnya hubungan mereka untuk berjanji untuk melakukan sesuatu. Sementara dengan Israel tidak itu. Dan saya dapat kabar bahwa informasi terakhir Israel belum diberikan langsung draft 14 poin nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Apakah ini tanda tanya Israel ditinggalkan? Ya, banyak pihak mengatakan itu bahwa Amerika mulai berjarak dengan Israel dan ini tentu mengejutkan ketika Amerika berjarak dengan Israel tapi dia malah mendekat dengan Iran. Kalau kita baca perjanjian 14 pasal yang beredar di media, seandainya itu benar ya, itu sangat menguntungkan Iran itu loh dan eh, ini akan membuat peta geopolitik di Timur Tengah akan berubah. Apalagi nanti ketika Iran bisa menggalang sekutu-sekutunya, menggalang negara-negara seperti ya poros perlawanan saat ini seperti Lebanon, kemudian Yaman, kemudian Palestina, nanti dengan negara-negara Arab Saudi, Qatar dan itu bisa membuat semacam misalnya koalisi apa keamanan gitu. Maka ini suatu suatu kabar buruk bagi Israel tentunya, karena Israel bisa seperti itu kan dengan dukungan Amerika yang Oke. selama ini kita tahu ya. Nah ini kenapa Amerika tidak mendukung lagi? Ini cukup berbahaya bagi saya. Oke, kalau misalkan Anda sendiri membaca bahwa yang tersebar di media 14 poin kesepakatan itu justru cenderung menguntungkan Iran. Apa sebetulnya yang membuat seorang Donald Trump mau memberikan tanda tangannya? Apakah ini memang sudah banyak tekanan kepada Amerika Serikat yang tak bisa lagi dibendung? Saya yakin ini udah ada kalkulasi yang matang ya. Ini mendekati bulan Juli dan ada batas-batas yang terkait energi, terkait ekonomi yang jika berlarut-larut Trump bisa kehilangan suara politiknya. Nah ini cukup berbahaya.
Jadi maka Trump segera mengakhiri perang ini, kemudian berdamai dengan situasi supaya dia tidak kehilangan pendukung. Saya yakin Trump sudah menghitung dengan detail bahwa ini ada manfaat dia untuk politik ekonomi Amerika. Dan tentu ini jauh kepentingannya lebih besar daripada sekedar berhubungan dengan Israel. Jadi Trump saya kira realistis dengan berdamai dengan Iran dan tidak terlalu disetir oleh Israel sehingga keputusan diambil. Kalau Anda membaca serangan Israel yang masih terjadi hingga tadi berita kami turunkan terhadap Lebanon, apa yang bisa Anda baca dari serangan ini? Apakah ini sebuah pembangkangan atau seperti apa? Ya provokasi dari Israel atau mungkin akan mengganggu perjanjian itu. Nampak yang paling jelas adalah Israel melakukan serangan supaya Iran itu tidak menandatangani itu karena di dalam pasal itu kan termasuk tidak mengganggu Lebanon ya. Jadi serangan dilakukan dan asumsinya orang bahwa Israel ya sama Amerika itu satu kesatuan. Ketika Israel melakukan serangan maka itulah Amerika. Itu supaya supaya terganggu perjanjian itu. Tapi agak mengejutkan juga ternyata Donald Trump menandatangani itu menandai dengan cepat. Jadi ini nampak bahwa ya banyak pihak mengatakan bahwa ini ada jarak sekarang antara Israel dengan Amerika. Oke, kita tunggu nanti esok ya ditandatangani di Swiss seperti apa masa depan dari perang di Timur Tengah. Terima kasih pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Surjanto untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini.